Safar 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, dan kita sudah sampai pada kitab baru, yaitu tentang Kitabul Hudud, kitab tentang hukum-hukum had. Hukum had maksudnya adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu pelanggaran tertentu. Misalnya orang maling dipotong tangannya, orang berzina dirajam apabila sudah muhsan, dan seterusnya. Nah, itu berarti hudud. Kalau ada pelanggaran yang tidak ditentukan hukumannya, maka hukuman tersebut disebut hukuman ta'zir. Nah, kita akan membahas masalah hudud dulu, baru kemudian nanti ada hukuman ta'zir. Di Indonesia ini hukuman had tidak ditegakkan, padahal menegakkan hukuman had adalah wajib. Tetapi tentu saja yang menegakkannya bukan seluruh rakyat, bukan seluruh umat Islam, tapi yang menegakkannya adalah para pemerintah. Jadi kalau ada orang maling kota infak masjid ini sudah mencapai nisab, tidak boleh langsung kita ambil parang kita potong tangannya, nggak boleh, karena kita bukan pemerintah. Jadi hukuman had ini termasuk ahkamus sultan, hukum-hukum yang ditegakkan oleh sultan atau penguasa. Sebenarnya kalau ditegakkan hukuman had di Indonesia, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddun, hukuman had, yu'malu fil ardi, yang ditegakkan di muka bumi, khairun li ahlil ardi, lebih baik bagi penghuni bumi, min ayyum taru, daripada mereka diberi hujan, arba'ina sobahan, selama 40 hari. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi maksudnya berkah hukuman had itu kalau ditegakkan. Sebagaimana hujan memunculkan berkah, hujan 40 hari memunculkan berkah, hukuman had ditegakkan satu saja, itu sudah menyebabkan berkah. Sayang Indonesia tidak mau berkah, sehingga tidak mau menegakkan hukuman had ini. Maka yang terjadi kekacauan di mana-mana. Hari ini katanya ada demo di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Nah, itu karena tidak berkah. Kalau pengen berkah, caranya gampang. Hukuman had yang sudah ditetapkan oleh Allah, tegakkan. Ya, kita bisanya hanya menyerukan saja, ya tidak bisa memaksa. Bab pertama, babu haddiz zani, bab hukuman had bagi pezina, pelacur. Hadis yang pertama 1216 dan 1217. Ini nomornya 2 karena perawinya ada 2. Yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Jadi ada 2 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini, maka nomornya 2. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki minal a'rab, dari Arab desa, Arab Badui, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angshuduka, aku bertanya atau meminta kepada engkau, billahi, dengan nama Allah. Meminta apa? Illa qadaitali, bahwasanya engkau menetapkan untuk saya, bi kitabillahi, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-akhar, lalu orang yang lain berkata, wa huwa afqahu minhu, dan orang yang lain ini lebih paham daripada dia. Naam, betul wahai Rasulullah, faqdi bainana, putuskanlah di antara kami, berarti ada masalah ya, bi kitabillah, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'dhanli, dan izinkanlah saya, maksudnya izinkan saya untuk bicara. Nah, ini berarti orang lebih paham, dia punya adab terhadap Nabi SAW. Tiba-tiba ngomong langsung nyerundul, nggak begitu, tapi minta izin dulu, minta izin, saya ingin menyampaikan masalah. Faqala, maka Nabi mengatakan, qul, ya silahkan, katakan, ada masalah apa? Dan ini tugasnya para ulama, menyelesaikan masalah-masalah pada umat, karena mereka lah yang punya ilmu. Qala, maka orang ini mengatakan, inna bni, sesungguhnya putraku, kana, adalah asifan, sebagai pekerja, ala hada, terhadap orang ini.
Fazana, lalu anak saya berzina bimraatihi, dengan istrinya orang ini, istrinya majikannya. Wa ini ukhbirtu, dan aku diberitahu orang, anna ala bni, bahwasannya kewajiban anakku adalah ar-rajma, dia harus dirajam. Faftadaitu minhu, maka saya menebus untuk anak saya bimi'ati syatin, 100 kambing, wa walidatin, dan 1 orang budak perempuan. Jadi supaya anaknya enggak dirajam, maka dia ganti rugi membayar 100 onta dan 1 budak perempuan. Oh, bukan kambing ya, onta, bukan onta, kambing. Salah ngomong lagi. Fasa'altu, kalau saya salah diingatkan lagi, karena kalau tidak diingatkan malah merusak hukum nanti. Fasa'altu, lalu aku bertanya kepada ahlul ilm, para ulama. Nah, ini kesalahan ini. Sudah melakukan baru tanya, mestinya apa? Tanya dulu baru melakukan. Ini sudah terlanjur melakukan, kemudian baru tanya, ini salah. Fa akhbaruni, lalu mereka memberi kabar kepada saya, annama, bahwasanya tiada lain, ala bni, atas anak saya, jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan 1 tahun, wa anna ala imraati hadza, adapun istrinya majikan ini dia harus ar-rajma, dirajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nah, ini Nabi bersumpah, menunjukkan bahwasanya perkara penting itu perlu disumpahi supaya menjadi penegasan. La aqdiyanna, sungguh betul-betul aku akan memutuskan bainakuma, antara kalian berdua, bi kitabillah, dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keputusannya? Al walidatu, budak perempuan, wal ghanamu, dan kambing-kambing yang 100 tadi, raddun alaika, dikembalikan kepada kamu, karena itu hukuman yang salah. Wa ala bnika, adapun kewajiban anakmu adalah jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, diasingkan 1 tahun. Waghdu, dan berpagi-pagilah, ya Unais, wahai Unais sahabat Nabi, illa mura'ati hadza, kepada istrinya si majikan ini. Tanyalah dia apakah betul berzina. Fa in i'tarafat, kalau dia mengaku bahwasanya dia berzina, farjumha, maka rajamlah si wanita tadi. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam zina itu termasuk perbuatan dosa yang ada hukuman hadnya. Tetapi oleh Islam hukuman hadnya dibagi 2. Melihat siapa dulu yang berzina ini. Kalau yang berzina ini sudah menikah dan sudah mengumpuli atau dikumpuli oleh pasangannya, dan nikahnya nikah yang sah, maka dia hukumannya adalah dirajam. Tetapi kalau dia belum menikah, atau sudah nikah tapi nikahnya tidak sah, atau dia sudah nikah tapi belum hubungan intim, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, atau dan juga ditambah diasingkan selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian hukum had ini dalam Al-Qur'an. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu, wanita yang berzina, waz-zani, lelaki yang berzina, fajlidu, cambuklah, kulla wahidin, masing-masing, minhuma, dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Nah, 100 kali cambukan ini maksudnya adalah untuk yang belum menikah tadi. Jadi kita jangan mengambil hukum hanya dari Quran, karena Quran di sini tidak memberikan hukum yang terperinci. Yang terperinci dalam hadis. Quran hanya menyebutkan hukumannya 100 kali cambukan, sementara rajam enggak disebutkan. Maka Sayyidina Umar itu pernah naik mimbar kemudian marah-marah dia. Jangan sampai seseorang mengatakan tidak ada hukum rajam karena di Quran enggak disebutkan. Itu sesat. Karena hukum rajam itu sebenarnya ada dalam Quran, cuma ayatnya sudah dihapus oleh Allah. Dihapus bacaannya saja, tapi hukumnya masih ada. Karena hukumnya masih dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sekarang ini tambah parah nggih. Rajam ora ana, cambuk nggih mboten wonten. Nah, tambah parah. Maka seandainya Sayyidina Umar ada pada masa sekarang ini, wah bukan marah-marah lagi. Mungkin gebuk-gebuk apa? Pakai tongkat nih, nggih. Khutbah sambil apa? Bawa tongkat marah-marah ini. Tayyib, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan putramu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun itu karena putranya belum apa? Menikah. Sementara Rasulullah mengatakan kalau wanita istrinya majikan tadi mengaku berzina maka rajamlah, dirajam karena apa? Sudah menikah. Jadi intinya kalau muhsan maka dia dirajam. Kalau tidak muhsan maka tidak dirajam, tapi hanya dicambuk. Nah, muhsan itu apa? Muhsan itu harus memenuhi 3 syarat ini. Syarat pertama, dia harus sudah menikah. Nikahnya adalah nikah yang sah. Kemudian dia sudah dikumpuli. Kalau ada orang nikah tapi nikahnya tidak sah, misalnya dia nikahnya nikah mut'ah, kawin kontrak, haram, tidak sah. Maka kalau dia sudah nikah mut'ah kemudian berzina, ini dia hukumannya bukan rajam, tetapi apa? Cambuk. Karena nikahnya bukan nikah yang sah. Atau dia sudah nikah yang sah, tetapi belum sempat hubungan intim, sudah cerai. Setelah cerai kemudian berzina, naudzubillah. Nah, maka ini juga bukan muhsan, sehingga dia tetap tidak dirajam, tetapi hanya dicambuk 100 kali. Apa yang dimaksud taghribu am, diasingkan 1 tahun ini? Diasingkan 1 tahun ini maksudnya dipindahkan dari tempat di mana dia domisili, dipindah ke tempat yang jauh, yang sampai jarak safar sebagaimana menurut mayoritas para ulama. Jarak safar mayoritas ulama 80 kilo. Nah, maka kalau misalnya yang berzina itu adalah orang Solo, lempar di Jawa Timur sono, atau lempar di Jawa Barat sono, itu diasingkan selama 1 tahun. Ini menurut mayoritas para ulama. Kalau madhab Hanafi mengatakan boleh diasingkan dengan cara dimasukkan bui meskipun masih dalam kota Solo. Tapi karena dia sudah di bui itu sudah terasing juga. Tapi kalau zaman dulu karena belum ada bui, maka cara pengasingannya adalah dilempar di tempat yang jauh sekitar jarak safar menurut jumhur ulama tadi 80-an kilo. Apa fungsinya diasingkan ini? Fungsinya diasingkan ini supaya orang-orang sudah terlupakan masalah dia tadi. Karena kalau ada orang berzina kemudian infonya menyebar, itu gimana Pak? Semua orang ngomong. Nah, ini masalah jadi tambah kacau. Bisa jadi dia karena sudah terlanjur malu, udah ketahuan berzina, akhirnya wis tak zina sisan, wis baca tok. Maka dia setiap hari malah apa? Sudah melanggar itu, sudah membiasakan diri untuk melacur nantinya. Tapi kalau dia diasingkan dulu, maka dia bisa berpikir, memperbaiki diri. Begitu sudah setahun dia balik lagi ke kampungnya, sudah nggak ada yang ngomong lagi. Maka dia bisa hidup nyaman. Maka ini fungsinya, hikmahnya adalah supaya dia tidak terganggu dengan sebab pembicaraan orang, dan supaya dia bisa memperbaiki diri setelah dia diasingkan tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran, al-walidatu wal ghanamu raddun 'alaika. Ini si bapak sudah terlanjur membayarkan budak dan juga kambing sejumlah 100 untuk mengganti dirajamnya anak. Padahal ini hukum yang salah, tidak sesuai hukum Islam. Maka Rasulullah mengatakan raddun 'alaika, balikno meneh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hukum yang berbeda dengan hukum Islam itu ditolak, enggak sah. Ditolak atau apa? Tidak sah. Maling mestinya potong tangan, malah masukkan penjara. Itu mardud, itu ditolak hukum seperti itu. Itu oleh Allah ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hukum nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu malah penjarakan orang yang semestinya kamu potong tangan? Nah, ini akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita sebagai rakyat nggak ada tanggungan. Kalau kita sebagai pemerintah dan kita tidak menegakkan hukuman had ini, nanti tanggungan kita di akhirat berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah berapa kasus di Indonesia ini tidak diberi hukuman had sehingga semuanya menjadi tanggungan atas penguasa. Tapi kemudian pelajaran yang kedua di sini Rasulullah mengatakan fa in i'tarafat.
besok kamu tanya istrinya si majikan, benar nggak bahwasanya dia sudah berzina dengan pekerja suaminya? Kalau benar berzina maka dirajam. Jadi kalau ada informasi orang berzina itu tidak langsung dirajam, tanya dulu. Ini kan informasinya baru sepihak, Pak. Ini ada laki-laki ngomong, saya berzina dengan istrinya Pak majikan saya ini, istrinya bos saya ini. Nah ini baru sepihak, belum benar, belum tentu benar. Maka Rasulullah tabayun dulu, tanya dulu, benar nggak? Kalau berzina, kalau kamu mengaku berzina sudah. Andaikan wanita ini tidak mengaku berzina, andaikan, maka dari sisi hukum Islam bahwasanya hukuman tidak ada untuk dia, karena dia tidak mengakui. Meskipun mungkin dia bohong, tetap nggak ada hukuman karena dia tidak mengakui. Jadi yang dihukum hanya yang ngaku tadi. Ada laki-laki mengatakan, saya berzina dengan wanita ini, saya pengen dihukum supaya saya bersih dari dosa. Ternyata wanita ditanya nggak ngaku. Nah, maka wanita dibiarkan, udah. Kemudian yang mengaku tadi dihukum. Seolah-olah nggak ada masalah wanita ini. Kenapa? Nggak ngaku. Adapun kalau dia bohong, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya sangat bahaya kalau laki dan perempuan itu kumpul di satu tempat yang sepi. Ada orang buruh bekerja di tempat seseorang yang punya istri. Nah, istrinya ditinggal di rumah itu sendiri ya sama buruhnya, bahaya. Setan mesti akan masuk. Karena itu jangan sekali-kali seorang sopir pribadi kemudian dia nyopiri kemana-mana istrinya bosnya, karena di mobil itu nanti setannya masuk. Meskipun istrinya mungkin usianya di atas si sopir pribadi tadi, tapi namanya setan itu bisa memberikan bisikan-bisikan, kita itu tapi ciayu loh gue. Nah, akhirnya apa? Tertarik. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, jangan sekali-kali seorang laki-laki berdua di tempat sepi bersama seorang wanita, illa kana thalithahuma syaitan, karena pasti yang ketiganya adalah setan. Artinya setan pasti akan menggoda. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka ini dilarangnya adalah apa? Yakhluwanna, berduaan di tempat sepi. Lah kira-kira kalau pas nyupiri ini ku sepi napa mboten? Kalau mobilnya itu adalah mobil yang mewah, biasanya kacanya itu tidak terlihat dari luar, Pak. Nah, itu sepi juga itu. Maka kalau mau nyupiri supaya tidak termasuk sepi, caranya adalah kacanya buka kabeh. AC-nya pateni. Kenapa? Oh, nggak pakai AC? Ya, karena kita hanya berdua supaya tidak di tempat sepi. Karena kalau kacanya dibuka semua terlihat dari luar, nah ini namanya tidak tempat sepi lagi. Kalau kacanya ditutup, tempat sepi itu nggak boleh. Karena itu hati-hati, kalau jadi pekerja sebagai sopir pribadi, nyopiri bu majikan boleh, asalkan tidak berdua di tempat sepi tadi. Hadis berikutnya 12-18. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu ambillah anni dari saya, khudhu anni ambillah dari saya. Maksudnya Nabi ingin menyampaikan suatu ilmu, ambillah ilmu ini. Faqad ja'alallah, sungguh Allah sudah menjadikan lahunna untuk mereka itu maksudnya perempuan yang berzina, sabila, jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Al-bikru, kalau ada lelaki perjaka, bil bikri, berzina dengan wanita perawan, maka jaldumiatin, dicambuk 100 kali, wa nafyu sanatin, dan diasingkan selama setahun. Wa thayyibu, adapun kalau ada muhsan atau orang yang sudah menikah tadi, berzina bi thayyib, dengan wanita yang thayyib, wanita yang muhsan yang sudah menikah, maka hukumannya adalah jaldumiatin, cambuk 100 kali, warrajm, plus dirajam setelah itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berzina dibagi dua. Kalau dia belum muhsan, maka hukumannya 2, dicambuk 100 sama diasingkan setahun. Tetapi kalau dia sudah muhsan, maka hukumannya juga 2, dicambuk 100 baru kemudian apa? Dirajam.
Tapi ketahuilah hadis ini sudah mansukh, yaitu sudah dihapus hukumnya pada kalimat ini. Jaldu mi'atin. Orang yang sudah muhsan kalau berzina dicambuk dulu 100 kali, baru ar-rajm, baru dirajam. Nah, ini mansukh. Sehingga sekarang ini yang berlaku hanyalah dirajam tanpa dicambuk. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Nah, maka kita kalau mempelajari hadis Nabi itu harus tahu mana hadis yang mansukh, mana yang belum, mana yang masih berlaku. Mansukh itu udah nggak berlaku. Kalau kita baca Quran juga begitu, kita harus tahu mana yang sudah mansukh, yang hukumnya sudah nggak berlaku, dan mana yang masih berlaku. Contoh hukum Islam dalam Quran yang sudah tidak berlaku. Surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahishata, wanita yang melakukan zina min nisaikum, di antara wanita-wanita kalian muslimah. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka cari saksi 4 untuk menyaksikan dia berzina. Fa in syahidu, kalau sudah bersaksi 4 orang, fa amsikuhunna, maka tahanlah wanita yang berzina tadi fil buyuti, di rumahnya, maksudnya tidak boleh keluar rumah, hatta yatawaffahunal maut, sampai matinya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah membuat suatu jalan keluar yang lain, yaitu hukum baru yang tidak seperti itu. Nah, ini termasuk ayat yang sudah mansukh. Dulu di awal Islam kalau ada wanita berzina, hukumannya apa? Bukan rajam, bukan cambuk. Dibuai dalam rumahnya sampai mati. Misalnya dia zina usia 20 tahun misalnya. Nah, dibuai sampai matinya. Kalau dia matinya itu 80 tahun, usia 80 tahun, nah berarti berapa? 60 tahun dia dibuai. Selama 60 tahun di dalam rumah. Keluar dari rumah nggak boleh. Untuk Idul Adha, Idul Fitri nggak boleh. Di rumah aja. Untuk beli ke pasar nggak boleh. Untuk ke masjid, pengajian nggak boleh. Pokoknya di rumah terus sampai mati. Tapi ini hukum Islam yang sudah tidak berlaku, sudah mansukh. Sudah yaj'alallahu lahunna sabila, Allah sudah bikin jalan keluar, yaitu hukum baru, dan itulah yang dimaksud pada hadis ini tadi, faqad ja'alallahu lahunna sabila, Allah sudah bikin jalan keluar, yaitu hukum baru yang menghapus surat An-Nisa tadi. Hadis berikutnya 12-19, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata, telah datang rajulun, seorang laki-laki, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Ini namanya Ma'iz bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sementara Nabi fil masjid, di masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fanadahu, maka dia memanggil Nabi. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Memanggil itu maksudnya keras. Nada itu memanggil dengan keras. Inni zanaitu, aku sudah berzina. Ini maksudnya itu karena menyesal gitu loh Pak. Jadi bukan tak punya malu, bukan. Tapi saking menyesalnya akhirnya dia panggil Nabi dari tempat yang jauh, ya Rasulullah, aku udah berzina. Fa'arada anhu, maka Nabi berpaling darinya. Berpaling itu maksudnya tidak melihat dia. Dia misalnya di timur, Nabi menghadap ke arah selatan, nggak mau lihat. Fatanaha tilqa wajhi, maka orang ini menyingkir ke hadapan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia pindah ke selatan supaya dia di depan Nabi. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zanaitu, aku sudah berzina. Kenapa engkau malah berpaling? Fa'arada anhu, lalu Nabi berpaling lagi, misalnya menghadap ke arah barat. Hatta, sehingga sana dzalika, dia mengulangi hal itu alaihi, terhadap dirinya, arba'a marratin, 4 kali pengakuan. Falamma syahida ala nafsih, maka tatkala dia sudah menyaksikan terhadap dirinya arba'a syahadatin, 4 kali persaksian, yaitu 4 kali pengakuan bahwa dia berzina, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah baru memanggilnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya untuk pengakuan zina itu hendaklah ditunggu sampai berapa? 4 kali. Kalau baru 1 kali kemudian dia diam, udah suruh pulang aja. Maka seorang hakim ini tidak wajib untuk menegakkan hukuman had kepada pezina kalau dia baru ngaku 1 kali. Bahkan lebih baik tidak ngaku, karena orang ini sebelum ngaku kepada Nabi, dia sudah lapor kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, aku berzina. Maka Abu Bakar mengatakan, udah kamu tobat saja sama Allah, tutupi dirimu, nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah ngomong-ngomong.
Itu amalan jelek tinggalkan. Maka dia nggak puas, piye ta Abu Bakar ini. Maka dia datang kepada Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar ngomongnya sama. Kamu tobat, kamu tutupi dirimu, nggak usah ngaku-ngaku. Maka dia nggak puas. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang kepada Nabi, Nabi berpaling 4 kali tadi. Berarti Nabi itu sebenarnya pengen dia itu sebagaimana yang disarankan Abu Bakar Umar tadi. Ketika Nabi berpaling, udah orang itu pergi ya sudah. Kalau udah pergi udah, tidak ada hukuman. Maka seorang hakim boleh, ya, ada orang ngaku tok-toke ra krungu atau malah tinggal ngopi. Nah, karena ditinggal ngopi ra digagas, akhirnya dia pergi. Ya sudah, kalau dia pergi ya sudah, wes lunga kono ora sida dihukum. Tapi kalau sampai ngaku 4 kali, maka baru apa? Dihukum. Meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah harus 4 kali ataukah cukup 1 kali? Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang mengatakan harus 4 kali, karena di sini Nabi ternyata nunggu sampai 4 kali. Nah, setelah 4 kali, faqala, Nabi mengatakan, abika jununun, apakah padamu ada gila? Maksudnya apakah kamu itu kentir, sinting? Wong kok ngaku-ngaku zina? Qala, dia mengatakan, lah, saya enggak gendeng. Saya orang normal. Ketika dia mengatakan saya normal, itu Nabi masih kurang puas. Nabi kirim orang untuk tanya kepada kaumnya, benar enggak Ma'iz ini orangnya tidak sinting? Ternyata kaumnya mengatakan, oh enggak sinting, dia sehat akalnya, dan dia termasuk orang soleh sebenarnya. Cuma pas enggak kuat aja akhirnya apa? Berzina. Qala, maka Nabi bertanya, fahal ahsanta, apakah kamu sudah menikah? Qala na'am, dia mengatakan ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, idhabu bihi, pergilah bersama Ma'iz ini, farjumuhu, maka rajamlah dia. Hadis muttafaqun alaih. Nah, akhirnya para sahabat membawa dia pergi ke musalla. Musalla itu tempat yang biasanya digunakan untuk salat Id. Kemudian dirajam di situ bersama-sama dengan batu-batu yang biasa. Jangan batu kerikil, Pak. Karena kalau kerikil dilempari orang mati-mati. Tapi juga jangan batu yang besar, yang kalau kita lemparkan ke kepalanya langsung pecah mati sekali, enggak begitu. Batu-batu yang ya normal, yang kalau dilemparkan itu lama-lama akan apa? Mati. Nah, itu cara merajam orang yang apa? Yang berzina sementara dia sudah muhsan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya pemerintah itu tidak wajib dia merajam sendiri, dia boleh ngutus orang. Misalnya niki, misalnya ini Pak Jokowi ini dapat hidayah dari Allah, akhirnya beliau menetapkan mulai sekarang malam-malam jam 2 Pak, menetapkan mulai sekarang kita tegakkan hukum syariat Islam untuk Indonesia. Wah, bersubuh kaget kabeh umat iki. Masya Allah, Pak Jokowi dapat hidayah. Tapi ternyata ada orang berzina ngaku sama Pak Jokowi, beliau nggak berani. Wah, aku ndelok darah rawani aku. Nah, sudah Abu Zaidan sing gaene ngajari hukum apa ini? Rajam ini ditugasi. Nah, beliau nugasi saya untuk ngerajam, boleh. Tidak harus beliau sendiri. Tapi saya juga belum tentu berani loh Pak. Ndeloki wong apa? Dilempari batu sampai mati. Wah, kita nggih mesake nggih. Tapi Allah Subhanahu wa taala udah berpesan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, orang yang berzina cambuklah 100 kali, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian itu kasihan kepada orang yang berzina tadi dalam hal agama Allah ini. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, maka tidak boleh kita merasa kasihan kepada yang berzina tadi, akhirnya kita membatalkan hukuman. Wah, ini rajam ini kasihan nih, nggak usah ditegakkan, kasihan ini, nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kue rawani udah tugaskan kepada orang lain yang berani. Tidak harus pemerintahnya sendiri yang apa? Yang menegakkan. Tapi saya ingin bertanya Pak, kira-kira bisa nggak Pak Jokowi dapat hidayah akhirnya besok menegakkan syariat Islam? Bisa nggak Pak? Bisa, hanya mungkin susah. Kenapa? Panjenengan nggak mau doakan, nggih napa mboten? Ini saya jujur nih, panjenengan pernah nggak doakan Pak Jokowi, ya Allah hidayahlah Pak Jokowi sehingga menegakkan syariat Islam? Pernah napa mboten? Nah, itu ada yang jawab dereng. Mungkin doanya malah, ya Allah hancurkanlah. Oh, doa sing ngeri-ngeri, doa sing apik-apik. Kemarin saya ditanya, boleh enggak mendoakan apa kehancuran untuk penguasa yang zalim yang tidak menegakkan syariat Islam? Ya saya jawab, udahlah doakan yang baik-baik. Presidennya apik kan kita nggih seneng ta Pak nggih. Doakan yang apa?
yang buruk-buruk. Tapi kembali ke sini, ini adalah kewajiban penguasa untuk menegakkan syariat Islam. Kalau ditegakkan maka pasti akan diberkahi Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala. 12:20 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma tatkala ata datang Ma'iz ibnu Malik, Ma'iz bin Malik yang tadi ngaku zina tadi. Ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, maka Nabi bertanya kepadanya, la'allaka qabbalta, barangkali kamu hanya mencium, au ghamasta, atau kamu hanya mencolek, au nadharta, atau kamu hanya melihat wanita tadi, enggak berzina. Qala, dia mengatakan, la ya Rasulullah, enggak, saya betul-betul berzina. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sebelum pemerintah itu menegakkan hukuman had untuk pezina, itu hendaklah dia tabayun dulu. Karena ini Ma'iz ini mengaku, ya Rasulullah saya zina. Nabi nggak langsung percaya, Nabi tanya dulu. Pertanyaannya itu saya kumpulkan dalam banyak hadis, itu ternyata pertanyaannya banyak sekali, pertanyaan Nabi SAW. Pertama Nabi bertanya, kamu itu paham nggak zina itu apa? Paham nggak? Tadri mas zina? Kamu paham nggak zina itu apa? Karena bisa jadi orang nggak paham zina itu definisinya apa. Makanya Nabi bertanya tadi, barangkali kamu mencium saja kamu anggap itu zina, barangkali kamu hanya mencolek saja atau jawil kamu anggap zina, itu bukan zina. Zina itu kalau kemaluan masuk kemaluan itu zina. Kemudian Rasulullah juga bertanya, asyaribta khamran, barangkali kamu lagi mabuk minum minuman keras. Maksudnya orang mabuk itu kan ngomongnya ngawur, Pak. Nah, maka Nabi nggak percaya langsung. Ternyata dia mengatakan, enggak, saya enggak mabuk. Maka ada seorang sahabat Nabi kemudian membau mulutnya, barangkali memang dia mabuk. Ternyata mulutnya enggak ada bau miras. Nah, maka berarti dia tidak mabuk. Kemudian Nabi bertanya, hal doja'taha, apakah kamu itu meniduri dia? Dia mengatakan iya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu itu mengumpuli dia? Dia mengatakan iya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu menjima dia? Dia mengatakan iya. Sampai diulang 3 kali, Pak. Padahal 3 kalimatnya kan maknanya sama, meniduri, mengumpuli, menjima, artinya kan sama tuh. Nah, tapi untuk takkid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah kata-kata ini semuanya dijawab iya, Nabi mengatakan lagi, aniktaha, apakah kamu melakukan nikt? Nikt itu adalah kata-kata paling jelas menunjukkan hubungan intim menurut bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kita mungkin apa nggih? Seks. Apakah kamu betul-betul melakukan seks? Karena seks ini udah jelas berarti masuk. Karena kalau jima itu dalam bahasa Arab bisa saja jima itu artinya kumpul saja, maksudnya kumpul ning nggon kamar nggih. Ngopo ngopi tok, nopo belajar, nopo ra jelas nggih, kumpul tok. Nah, itu bukan jima namanya nggih. Qala na'am, dia mengatakan betul ya Rasulullah, saya seks saya itu nggih. Maka Nabi bertanya lagi, hatta dakhal, sampai masuk. Dia mengatakan iya. Nabi bertanya lagi, kama yaghibul mirwat fil mukhalah, sebagaimana apa itu untuk celak ini Pak, dimasukkan dalam wadahnya celak. Sebelum dicelakkan kan dimasukkan dulu. Apakah sampai masuk begitu? Sampai Nabi bertanya begitu. Warisha fil bi'r, apakah sampai masuk sebagaimana ember masuk di sumur itu? Maka dia mengatakan ya. Bahkan Nabi mengatakan hal adkhaltahu wa akhrajtah, apakah kamu masukkan, kamu keluarkan? Maka dia mengatakan na'am, betul. Nah, baru setelah jelas seperti ini, baru kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Rajamlah dia. Para ulama mengatakan, seandainya orang ini ditanya bertubi-tubi begitu tadi, sehingga dia akhirnya bosan, tanya kok akeh men, akhirnya dia mengatakan wis rasido misalnya, maka para ulama sepakat enggak ada hukuman. Jadi seandainya dia apa? Membatalkan pengakuan dia, wis kakean tanya, enggak jadi wis rasido zina wis. Dia pulang akhirnya marah, nah, maka enggak ada hukuman had. Jadi Masya Allah, Islam ini bukan agama kejam. Aturan zina kemudian dirajam ini bukan langsung rajam, bukan begitu. Ada langkah-langkahnya. Pemerintah ini malah disuruh untuk mentalkin dia supaya dia tidak mengaku. Pemerintah diam aja, nggak usah menanggapi pengakuan dia. Kalau sudah pemerintah diam kemudian ini orang yang berzina pergi, udah dibiarkan pergi. Nggak ada hukuman had untuk dia karena dia sudah pergi. Nah, maka Masya Allah, Islam sangat indah sekali. Intinya dari hukuman had ini adalah bagaimana Islam itu mengajari manusia menjadi baik, sadar diri sendiri. Kalau sudah sadar maka tidak perlu diwajibkan
hukuman had tersebut. Kalau dia sudah menjadi baik dan dia pergi, tidak ada hukuman had untuk dia. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Hadis berikutnya ini terlalu panjang sehingga kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, sisa waktu boleh untuk kita tanya jawab baik berkaitan dengan tema maupun yang lain.